Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel The Aris. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan hidup seorang kriminal, seorang gembong narkoba yang besar pada tahunnya. Itulah kisah seorang Pablo Escobar. Baik, sebelum ke videonya, saya mohon kepada kawan sekalian untuk bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih kepada kawan sekalian yang telah bantu komen, yang like, yang subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke videonya. Sosok Pablo Escobar tentu sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Pria bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria ini dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap Kolombia. Escobar memimpin kartel Medellin sejak tahun 1970-an hingga awal 1990-an. Pada perkembangannya, pria berjulukan El Patron ini disebut sebagai pelopor perdagangan kokain dalam skala internasional. Pablo Escobar lahir di Rio Negro, Kolombia pada 1 Desember 1949. Dalam riwayatnya, dia berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana. Escobar kecil harus putus sekolah karena keluarganya tidak sanggup membiayai pendidikannya. Setelahnya, dia mulai terjerumus ke hal-hal buruk yang mengarah ke tindakan kriminal. Awalnya, dia mulai melakukan tindakan kejahatan seperti menyelundupkan peralatan stereo hingga mencuri batu nisan dengan tujuan dijual kembali. Barulah sekitar 1970-an, dia bersama Ochoa bersaudara atau Jorge Juan Fabio terjun ke perdagangan kokain di Kolombia. Di sana, Escobar mendirikan sebuah kartel narkoba bernama Medellin. Seiring waktu, bisnis ini terus berkembang dan berjalan lancar. El Patron mengalami puncak penjualan pada kurun 1980-an hingga awal 1990-an. Kala itu, ia berhasil mengendalikan hampir seluruh pasokan kokain, termasuk pengiriman dari negara-negara lain seperti Peru hingga Bolivia ke Kolombia. Pada 1980-an, Medellin diperkirakan telah masuk lebih dari 80% kokain yang dikirim ke Amerika Serikat. Tercatat, perharinya mereka bisa mengirim sampai 15 ton banyaknya. Tak seperti gembong narkoba lain, Pablo Escobar tak takut untuk memamerkan kekayaannya. Tercatat, selama pertengahan 1980-an, Medellin diperkirakan memiliki pendapatan hingga 420 juta US dollar per minggu atau setara dengan 3 triliunan. Dalam status sebagai bos kartel Medellin, Escobar menampilkan dirinya sebagai sosok populis, yakni mendapat diskriminasi dari kelas atas karena latar belakangnya, serta suka membantu orang-orang miskin. Faktanya, meski memiliki harta yang sangat banyak, dia tidak bisa masuk ke kalangan elit di berbagai sektor. Bahkan di politik, Escobar juga dikeluarkan dari Partai Liberal Kolombia dan dilucuti jabatannya sebagai wakil anggota Kongres. Dalam salah satu riwayat hidupnya, Pablo Escobar pernah berniat untuk menjadi presiden Kolombia. Dikutip dari laman biografi, El Patron pernah memberi tahu keluarga dan rekan-rekannya bahwa dia ingin menjadi presiden Kolombia. Sekitar tahun 1982, Escobar memang terpilih sebagai salah satu anggota pengganti Kongres Kolombia. Namun, perlahan identitasnya mulai terbongkar dan terpaksa mengundurkan diri. Menyadari kesepakatannya untuk menjadi presiden hilang, Escobar melampiaskan amarahnya dengan membunuh lawannya. Tercatat korbannya ada 3 calon presiden, jaksa agung, puluhan hakim, serta 1.000 petugas polisi. Di akhir hayatnya, Pablo Escobar tewas pada 2 Desember 1993. Saat itu, tempat persembunyiannya di Medellin ditemukan. Pengejaran pun terjadi dan menyebabkan terbunuhnya bos besar narkoba tersebut. Itulah biografi dan kisah seorang Pablo Escobar, seorang bos kartel narkoba terbesar pada zamannya. Sekian video dari saya tentang cerita seorang kriminal Pablo Escobar yang digadang-gadangkan termasuk orang terkaya di dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, sampai jumpa.